Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, kita percaya saat ini kita disatukan oleh kasih Tuhan. Dan malam-malam yang indah ini kita akan bersatu dalam ibadah ini, ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana hari kelima. Dan kita bersatu hati lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan kita percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus memenuhi hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Biarkan Roh Allah terus memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan Roh Allah yang hidup. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. jadikan hidupku alatmu, Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya kami Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ya Roh Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Pujilah Holy Spirit, oh Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarkan kami terus menyembah-Mu Yesus. Biarkan kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami. Haleluya. Allah Roh Kudus, katakan penuhi kami Tuhan. penuhi kami. Ku rindu Ku rindu Kau selalu dalam hatiku. dalam hidupku. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus. Amin. Sembah Haleluya. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Kudus terus memenuhi hati kami, melimpahi hati kami dengan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, sebentar kami ingin bersorak-sorai dan kami percaya Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus menopang kami. Di ladang kami menuai jiwa-jiwa Tuhan. Biarkan kami tidak pernah lelah. Biarkan kami terus melayani Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang benar-benar Tuhan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami ingin terus memuji Tuhan. Kami ingin terus bersorak-sorai demi nama Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan ada buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Haleluya. Kita sama-sama bersorak-sorai demi nama Tuhan. Dan kita angkat satu pujian dan mengatakan janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan janganlah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Kita percaya kita tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya kalau kita tidak akan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, karena Roh Kudus selalu mendampingi kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Bapa dalam surga,
kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan kami sudah bersorak-sorai demi nama Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami duduk diam, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami haus Tuhan akan aliran sungai Tuhan, akan aliran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, terus ada Tuhan, terus penuhi hati kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. katakan demikianlah jiwaku Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan, Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku Tuhan. hadir-Mu di hidupku, Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. amin. Mengalirlah Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. di hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita percaya dimanapun kita berada saat ini, biarkan Roh Kudus terus mengalir, biarkan Roh Kudus terus meneruskan kuasanya untuk kita. Kita merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Lewat kebenaran firman-Nya kita dikuatkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan, kita terus menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bagaikan tanah kering Yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. selalu Tuhan. Ku rindu selalu Hadir-Mu di hidupku Tuhan. hadir-Mu di hidupku, Memulihkan hidupku Tuhan. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. di hidupku. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Haleluya. mengalirlah
Mengalilah di tempat ini, mengalilah oh Roh di hidupku Tuhan, di hidupku, di gerejaku, di gerejaku, di bangsaku Tuhan, di bangsaku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk berdoa malam hari ini dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan pengertian yang tepat dan benar bagi kami, sehingga kami memahami kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami bahas malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan juga Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Tapi saya baca dari ayat pertama ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat yang 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jemaat yang terkasih, kita melihat bagaimana penulis Kisah Para Rasul ini mengingatkan, ya, menyapa Theophilus dan juga mengingatkan bahwa Yesus sudah memberi perintah sebelum ia naik ke surga, sudah memberi perintah. Perintah apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu, yaitu supaya menjadi saksi untuk memberitakan keselamatan itu kepada mereka yang belum mendengar dan belum mengalami keselamatan itu. Dan dikatakan di ayat yang kedua, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, kita sudah mendengar dan kita juga sudah merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, dia tidak meninggalkan para muridnya seperti uap yang menghilang atau seperti pencuri yang kabur begitu saja. Tidak. Tuhan ketika ia mau naik ke surga, ya, dari dia bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari berkali-kali, ya. Dia memperlihatkan, dia menampakkan dirinya, dia menunjukkan bahwa dia, Yesus yang telah disalib, dikubur, itu benar-benar hidup. Dan dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kemudian ketika dia menunjukkan dirinya, dia berbincang-bincang kepada muridnya dan dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk terus menjadi saksi, untuk menyaksikan apa yang sudah dilihat dan dirasakan oleh para murid-muridnya. Dan
sikap para murid-muridnya itu membuktikan kepada kita sampai sekarang bahwa kejadian yang terjadi pada Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab itu sungguh benar. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kebangkitan Yesus itu hanya settingan, ya, bohong, pasti tentu saja para muridnya tidak akan merelakan dirinya untuk disiksa hanya untuk memberitakan nama Yesus. Tidak akan mungkin. Bagaimana mereka merelakan dirinya untuk disiksa, bahkan mati, di penjara, hanya untuk membela atau memberitakan nama yang sesungguhnya tidak benar. Tapi sikap para muridnya itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar melihat Yesus yang mati, yang sudah disalib itu bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan kemudian penulis mengingatkan bahwa Yesus sudah memberi perintah kepada murid-muridnya sebelum ia naik. Jadi Tuhan Yesus tidak naik begitu saja, tidak kabur tanpa memberi perintah. Apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya setelah ia naik ke surga. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus memberi perintah, dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa nanti Tuhan akan memberikan Roh Kudus, ya. Tuhan dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, dia memberi perintah dan juga memperlengkapi murid-muridnya, ya. Tidak asal memberi perintah, kamu terima perintah ini lalu kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tidak. Tuhan kita Tuhan yang baik, dan dia tahu apa yang kita butuhkan saat kita melakukan perintahnya. Dia memberi kita kuasa, dia memberi kita Roh Kudus yang memperlengkapi kita, yang memampukan kita. Kalau kita lihat, kuasa di sini kuasa yang dinamis, kuasa yang bisa mengubah, kuasa yang bisa memampukan, yang memberi kemampuan kepada setiap orang yang menerima kuasa, yang menerima Roh Kudus tersebut. Jadi kuasa ini yang memampukan setiap kita untuk bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, dan kelak dia akan datang. Dan di dalam masa penantian ini kita punya tugas dari Tuhan, yaitu apa? Yaitu untuk bersaksi. Nah, gak lama kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh para murid-muridnya, orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan di dalam ayat yang ke-10 sampai ke-11, ya, kita lihat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid dan orang-orang yang ada pada waktu itu, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus, ini Yesus yang terangkat ke surga, yang meninggalkan kamu. Yesus ini yang terangkat ke surga, yang meninggalkan kamu. Yesus ini juga yang nanti akan datang dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Jadi dalam kalimat ini, dalam kalimat malaikat yang berdiri dan mengingatkan para muridnya, kita bisa belajar, ya. Dalam pertanyaannya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Di sini ada indikasi bahwa murid-muridnya pada waktu itu sedang terlena. Mereka terlena. Mereka sedang menikmati bagaimana Yesus naik ke surga meninggalkan mereka. Mereka terdiam tanpa melakukan apa-apa. Bahkan mungkin mereka juga ada yang merasa sedih dan bingung. Apa yang harus kita lakukan setelah ini?
bukannya Tuhan belum pernah mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi, bahwa mereka harus terus memberitakan Injil keselamatan itu. Tapi lihat, ketika Tuhan Yesus naik meninggalkan mereka, mereka terus menatap ke langit, mereka diam, bahkan mereka bingung. Dan mungkin ada di antara mereka yang sedih. Dan disitulah malaikat mengingatkan mereka, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Seolah-olah malaikat mengingatkan mereka untuk apa? Ayo bangun, jangan terlena. Ayo bangun, bangkit, pergi melakukan perintah yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus selama masa penantian ini, di mana Dia akan datang nantinya. Ayo bangkit, segera lakukan perintah. Jangan terlena dan diam menatap ke langit. Jangan terlena. Segera lakukan perintah. Bersaksilah dengan berani. Jemaat yang terkasih, jemaat Jatinegara, dan juga orang-orang yang jemaat-jemaat, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, seringkali kita juga merasa tak mampu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang harus saya katakan? Saya tidak pandai untuk berkata-kata, untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seringkali hal itu menghalangi kita untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil. Tapi saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, kamu menerima kuasa. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah memiliki Roh Kudus, artinya kita memiliki kuasa yang dinamis itu, yang mampu, yang memampukan kita ya untuk berkata-kata, yang mampu mengubah. Roh Kudus bisa mengubah hati orang. Roh Kudus bisa menyadarkan dan mengingatkan kita akan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberi kita kuasa karena kita punya Roh Kudus. Ketika kita merasa aku tidak pandai berbicara untuk memberitakan Injil, aku tidak pandai, aku tidak mampu, ingat, kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Dan roh yang kita miliki adalah roh keberanian. Jadi Bapak Ibu, ketika ada suara-suara aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku tidak pandai, ditolak, dilawan. Mungkin itu hanya suara iblis yang hanya ingin menghalangi kita untuk melakukan perintah Tuhan, supaya nama Tuhan tidak disiarkan kepada orang-orang yang belum percaya. Jadi mari kita sadar terus bahwa kita punya Roh Kudus, bahwa kita punya kuasa. Jadi jemaat yang kekasih, ada alasan aku tidak pandai berbicara. Ya betul, mungkin kalimat-kalimat kita tidak bisa rapi untuk memberitakan Injil, seperti para penginjil besar, para pengkhotbah besar, atau para penulis yang kalimat demi kalimat sudah tersusun dengan rapi. Tapi di dalam kalimat-kalimat yang tidak rapi pun, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja. Saya teringat dengan satu jemaat, ya jemaat kita di Jatinegara, Ibu Lili, ya, di mana dia secara usia dia sudah cukup berusia, tapi dia terus bersaksi. Kalimatnya bagaimana? Ya kalimatnya ya bukan seprofesional kalimat-kalimat mereka yang biasa menulis, biasa khotbah, tapi dia terus bersaksi bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya ada Roh Kudus yang memampukan dia. Di dalam kalimat-kalimat yang tidak tersusun dengan rapi, disitulah nyata kuasa Roh Kudus, disitulah nyata kuasa Tuhan. Jadi jangan merasa aku tidak mampu, karena kita punya Roh Kudus. Paulus berkata di dalam kelemahan,
di dalam kelemahan kita, disitulah nyata kuasa Tuhan. Jadi mari kita bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan dalam kalimat yang terbatas, ya, dalam ucapan-ucapan yang mungkin tidak tersusun dengan rapi. Berdoalah, Tuhan bisa memakai kalimat yang tidak rapi itu pun untuk bisa, ya, mengubah hati seseorang, untuk bisa menyentuh hati seseorang, karena ada kuasa yang mampu mengubah hati orang. Jemaat yang terkasih, bukan hanya dengan ucapan kita bisa menjadi saksi bagi Kristus, ya, tapi juga dengan tindakan. Dalam tindakan, dalam perbuatan kita yang dilihat orang, itu juga bisa menjadi kesaksian bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi pertanyaannya, kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan, umat Kristen, kira-kira kalau ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita, nyinyir, gosip, nyindir, kata-kata kasar yang menyakiti hati sesama, yang tidak membangun, kira-kira itu bisa menjadi kesaksian bagi mereka yang belum percaya. Termasuk dalam tulisan-tulisan kita, dalam lisan kita, mungkin di media sosial, kita juga bisa menjadi saksi, tapi juga bisa menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Orang bisa melihat, kok ucapannya seperti itu, sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok kata-katanya menyakiti, kok kata-katanya kasar, tidak membangun, tidak mencerminkan karakter Kristus. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjadi saksi bagi Kristus melalui ucapan-ucapan kita, melalui ucapan-ucapan kita dalam sehari-hari, dalam kehidupan keseharian kita, ya. Kita memang diharuskan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Kita beritakan Injil bahwa Yesus juru selamat dan Tuhan. Tapi kita juga bisa menjadi saksi melalui ucapan-ucapan kita yang membangun, yang memuliakan Tuhan, yang mengademkan, ya, yang mengademkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan malah yang menyakiti, yang membuat orang lain emosi, tapi dari lisan kita. Kemudian dari perbuatan kita, mari kita juga menjaga perbuatan kita. Orang lain bisa melihat perbuatan kita. Kalau ucapan kita orang lain bisa dengar, tapi kalau perbuatan orang lain bisa melihat. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bahwa kita adalah pengikut Yesus, Yesus yang adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kasih. Tapi kalau di rumah kita bertengkar terus, adu mulut terus, dan mencuri, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Tuhan, ya, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan pasangan, mencuri, memukul, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Apakah itu mencerminkan bahwa kita adalah saksi kasih Kristus? Tidak. Oleh sebab itu kita juga harus menjaga perbuatan kita, bukan hanya perkataan tapi juga perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah seluruh hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang melihat kita, yang mendengar kita, mereka pun memuji Tuhan. Wow, iya ya, dia benar-benar pengikut Yesus. Ternyata dia adalah orang yang lemah lembut. Siapa Tuhannya? Tuhan kita adalah Yesus. Orang melihat, dengan demikian orang pun juga tertarik untuk percaya kepada Tuhan kita. Dan jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena kita punya kuasa. Kenapa? Karena kita sudah dianugerahkan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memberikan kita keberanian di dalam keterbatasan kita, di dalam ketidakmampuan kita. Roh Kudus bisa bekerja. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan selama masa penantian-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi bagi-Mu ya Tuhan, yang akan menceritakan tentang keselamatan dan kasih-Mu yang besar bagi mereka yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Pakailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini kita ambil waktu untuk memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita lebih lagi menjadi saksi bagi Dia, bagi lingkungan kita, bagi saudara kita, tetangga kita, karyawan, rekan kerja yang belum percaya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Kita punya Roh yang memberikan kita kemampuan dan juga keberanian. Mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai hidup kita. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami telah mengalami kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang besar kepada kami ya Tuhan. Dan kami telah merasakannya. Terima kasih Tuhan karena Engkau mempercayakan tugas mulia ini kepada kami untuk menjadi saksi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau memanggil kami dan Engkau juga memperlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berserah kepadamu Tuhan. Kami mau hidup kami Engkau pakai lebih lagi menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita juga berdoa untuk jemaat Jatinegara. Kita serahkan pertumbuhan iman seluruh jemaat. Biarlah semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau terus menyatakan kehendak-Mu dalam kami melalui firman-firman Tuhan yang Engkau perdengarkan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Jatinegara ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan ini, kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang membantu kami dalam proses pertumbuhan iman kami, dalam pendewasaan rohani kami ya Tuhan. Dari hari ke hari, biarlah kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, menghidupi firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan tolong kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Melakukan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan kami tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami lebih memilih untuk menyenangkan hati Tuhan.
dibanding untuk menyenangkan hati kami sendiri. Mampukan kami untuk memilih memuaskan hati Tuhan daripada memuaskan keinginan kami sendiri. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami dalam pertumbuhan iman kami kepadamu Tuhan. Kita juga berdoa bersama. Kita doakan untuk hamba Tuhan di Jatinegara, majelis, diakan, para aktivis, pelayan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang terus menambahkan hikmat kepada hamba Tuhan, majelis, dan juga para pelayan, supaya mereka tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita. Setia melayani Tuhan dengan sukacita, dan semakin kompak, bergandengan tangan melakukan pelayanan demi pelayanan, memikirkan yang pelayanan ke depan demi kemajuan pelayanan di Jatinegara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani Engkau di Jatinegara, untuk pendeta Nehemia dan juga untuk para majelis. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau terus menambahkan hikmat dan kesetiaan, sukacita kepada mereka untuk setia melayani Engkau Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan, aktivis-Mu ya Tuhan, supaya ada sukacita dan melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya bersatu hati, bergandengan tangan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati. Engkau pakai hamba Tuhan dan juga para majelis dan pelayan untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu lebih giat lagi. Mampukan mereka Tuhan, supaya melalui pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan dan juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kita dengan berbagai alasan. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengetuk hati mereka dan mereka mau kembali bersama-sama dengan kita untuk beribadah di Jatinegara. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang sedang merasakan sakit, kelemahan fisik, bahkan mereka yang juga sudah lanjut usia. Kita doakan supaya Tuhan juga yang boleh menolong dan memberikan sukacita untuk menjalani hari-hari. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa mengingat saudara-saudara kami ya Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, panggil mereka Tuhan, ketuk pintu hati mereka Tuhan, undang mereka kembali Tuhan, beri mereka kerinduan Tuhan untuk bisa hadir kembali memuji-muji nama Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan kami di gereja-Mu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau memberi kerinduan kepada mereka Tuhan, supaya mereka kembali bersama-sama dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, terbaring, lemah fisik. Tuhan, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan, berikan mereka sukacita, dan biarlah di tengah-tengah sakit, penyakit yang mereka alami, mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Beri mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, sekalipun mereka sedang sakit, biarlah mereka tetap merasakan penyertaan dan kasih daripada Tuhan. Kuatkan mereka untuk bisa melewati sakit penyakit mereka. Demikian kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, tolong mereka, biarlah di tengah-tengah kelemahan fisik mereka Tuhan, ada iman yang kuat kepada Tuhan.
Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka tetap memandang kepada Tuhan. Mereka tetap menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Mereka tetap menjalin keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan di dalam pekerjaan masing-masing. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang boleh bermurah hati memberkati pekerjaan seluruh jemaat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bersama untuk keluarga-keluarga-Mu Tuhan, keluarga-keluarga jemaat Jatinegara, bahkan yang mengikuti persekutuan ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Mampukan mereka untuk bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mampukan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Dan tolong Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka bisa mencukupi segala kebutuhan keluarga masing-masing. Bagi jemaat-Mu yang sedang kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan, berbelas kasihanlah. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan baik ya Tuhan. Bahkan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong bantu supaya mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan melimpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Engkau yang berkuasa, bangsa kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Berkatilah mulai dari pemimpin tertinggi kami. Beri mereka hikmat, beri mereka kesehatan, kesatuan untuk menjalankan tugas demi kepentingan bersama, demi kesejahteraan, demi kebaikan bangsa kami ini. Terlebih di masa pandemi virus corona ini, Tuhan, bela kuasa-Mu nyata dalam bangsa kami ini Tuhan. Mampukan para pemimpin kami untuk bisa memberi solusi yang terbaik, dan berikan kami sebagai warga supaya kami taat kepada pemerintah kami, supaya kami taat pada himbauan-himbauan pemerintah Tuhan. Berkati para medis yang sedang berjuang menangani pasien yang terkena virus corona ini. Berkati mereka dalam kesehatan ya Tuhan. Tolong lindungi mereka Tuhan, dan biarlah mereka melakukan tugas yang Tuhan percayakan ini dengan sukacita dan dengan kekuatan dan dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga virus corona ini Tuhan boleh berlalu ya Tuhan, dan kehidupan kami boleh kembali normal seperti biasanya Tuhan. Terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu di berbagai tempat, di seluruh bangsa kami ini, di seluruh daerah Tuhan, di bangsa kami ini. Bahkan sekolah tinggi teologi, STT dimanapun, Tuhan Engkau berkati, supaya di STT Tuhan, hamba-hamba-Mu boleh dibentuk lebih lagi untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di gereja-gereja yang menyampaikan firman-Mu yang akan menjadi saksi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh hamba-hamba-Mu supaya melalui hamba-hamba-Mu, melalui kami, nama Tuhan terus disiarkan, dikumandangkan, dan banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kiranya kasih-Mu, berkat-Mu, damai sejahtera turun dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga kami, setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami malam hari ini. Biarlah Engkau mendengarkan doa kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang
tahu, mengerti, dan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah menaikkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu.